Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku. Nah ini udah habis lebaran jadi kita mulai ngevlog lagi. Nah hari ini aku bingung banget mau masak apa karena minggu kemarin aku nggak belanja ke pasar. Nah kita lihat aja stok yang ada di kulkas ya teman-teman. Nah ini aku tuh ada stok sisa minggu kemarin yang masih aku simpan di kulkas. Ini ada beberapa sayuran sama tahu tempe. Nah ini ada jagung muda. Nah kita kayaknya hari ini mau masak jagung muda aja ya teman-teman, pakein tahu. Oke, kita ambil bahan-bahannya. Ada bawang merah nih tinggal sedikit karena emang aku nggak belanja hari minggu kemarin jadi nggak nyetok ya teman-teman. Ini kurang lebih kan. Nah kita siapkan dulu untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai 2 siung bawang putih, kemudian ada juga bawang merah 2 siung juga, tergantung opsional aja selera teman-teman gimana. Kalau aku pakai cabai merahnya 5 biar agak pedes ya. Ini kalau aku sebutnya rawit setan teman-teman, masih bagus-bagus. Kemarin sih aku beli di tukang sayur aja, sama aku kasih lengkuas. Pokoknya setiap aku numis-numis itu aku selalu kasih lengkuas, kadang juga dikasih daun salam biar lebih sedap ya teman-teman. Nah ini kita kupas bawangnya, 2 aja sih udah cukup. Aku biasanya itu pakai bawang putihnya tuh yang bawang cutting ya teman-teman, karena menurut aku bawang cutting itu lebih sedap baunya. Nah ini bawang merah sisa yang minggu kemarin, jadi udah keluar akar-akarnya gitu teman-teman. Gak apa-apa, kita bersihin, masih bisa dipakai. Nah 2 juga udah cukup. Terus cabenya, cabai itu sengaja aku simpennya masih pakai batangnya jadi biar lebih awet ya teman-teman. Udah selesai petik-petiknya, kita sisihkan dulu. Lanjut untuk bahan-bahan sayurnya kita pakai ini namanya jagung muda, atau kalau di kampung tuh namanya kuncung ya teman-teman. Kalau di tempat kalian namanya apa boleh komen ya teman-teman. Nah ini untuk cara memotongnya opsional juga. Kalau aku sukanya agak tipis memanjang gitu, jadi biar gampang matangnya. Oke, kalau teman-teman sih sesuai selera aja. Kadang ada yang bulat gini dipotongnya, agak tebel-tebel gitu juga ada. Kalau aku dibelah 2 dulu, terus dibelah lagi jadi 4 gitu, baru aku potong serong tipis-tipis. Nah ini lebih menarik ya teman-teman, jadi kalau makan itu biar kita jadi nafsu makan melihat potongannya ini. Kalau teman-teman sih sesuai selera teman-teman aja gitu. Biasanya kalau aku masak ini tuh nggak terlalu matang teman-teman, jadi masih ada keras-kerasnya gitu. Karena kalau sayuran itu dimasak terlalu matang itu juga nggak bagus ya teman-teman, nutrisinya terbuang katanya gitu. Nah, aku ini cuma pakai sekitar 5-6 buah aja, karena ini udah cukup banget buat aku sama suami, karena aku tuh di rumah cuma sama suami aja. Dan makannya juga cuma buat sarapan sama bekal suami gitu doang. Nanti malamnya masak lagi yang lain. Jadi kalau untuk ini sih cukup aja ya. Maaf ya teman-teman kalau suara aku tuh lagi agak bindeng karena emang lagi sakit. Nah ini untuk bumbunya kita potong. Ada bawang merah, bawang putih, cabai sama lengkuas yang tadi. Terus aku potong-potong dulu untuk bawang putihnya. Biasanya aku belah dulu jadi 2 baru aku potong-potong, karena aku gak terlalu suka bawang putih yang terlalu tebel. Nah ini biar gak terlalu kelihatan nanti waktu itu ditumis ya. Aku sebenarnya nggak begitu suka baunya bawang putih itu teman-teman. Cuma kalau numis nggak pakai bawang putih kayaknya ada yang kurang ya. Nah ini untuk bawang merahnya dipotong tipis-tipis biasa aja, sesuai teman-teman, mau dari samping atau mau dari depan, yang penting diiris ya teman-teman. Nah untuk cabenya ini aku potongnya agak gede-gede karena pak suami itu suka pedas, kadang dia itu suka makanin cabenya. Kalau aku sih yang penting ada rasanya aja, nggak sampai makanin cabenya ya teman-teman. Nah ini untuk lengkuasnya itu aku pakai sedikit aja. Ini juga lengkuas udah lama di kulkas jadi warnanya agak hitam-hitam gitu. Kita bersihin aja nggak apa-apa. Oke, next kita lanjut masak. Udah dikasih minyak teflonnya. Ini teflon udah mau 3 tahun teman-teman. Nah
Kalau minyaknya udah panas, kita masukkan bawang merah, bawang putih dulu. Terus kita tumis sampai harum, sampai batuk-batuk. Nah pas lagi sakit kayak gini, udah aku tuh batuk, numis bumbu ini makin batuk teman-teman. Padahal aku udah pakai exhaust, tapi nggak ngaruh. Nah ini sampai muncrat ya teman-teman. Nah ini kita tumis sampai harum, terus masukkan untuk lengkuasnya. Kalau aku biasanya kalau cuma buat tumis itu lengkuasnya nggak digeprek, jadi buat rasa-rasa aja biar lebih sedap aja teman-teman. Kalau teman-teman mau digeprek boleh sesuai selera. Nah untuk kali ini aku nggak pakai daun salam, semutnya aku aja. Kalau pakai daun salam juga enak sih teman-teman, boleh dicoba. Aku kadang selalu pakai daun salam. Nah kalau udah dirasa harum, udah agak kecoklatan bawang merah bawang putihnya, lalu kita masukkan cabenya yang tadi. Nah kalau udah cabenya udah layu, nah ini saatnya kita tambahkan air sedikit. Untuk airnya selera teman-teman aja. Kalau aku tuh suka agak banyak, tapi di awal gini aku biasanya kasih airnya sedikit aja. Nah, buat ini aja, ngelarutin bumbu-bumbunya. Oke, kita tunggu. Nah, kalau udah kecoklatan gini, nanti baru kita tambahkan air ya teman-teman. Tuh, ini baunya harum banget teman-teman, dijamin pasti enak. Nah, ini kita tambahkan air sesuai selera. Udah gitu, kita biarin aja. Tuh, ini tuh airnya sampai meletup-meletup gitu teman-teman. HP aku jadi kena kayak cipratan dari teflonnya. Nah ini aku tambahin garam. Kalau masalah perbumbuan itu aku ngasal aja ya teman-teman. Aku masukin aja nggak pakai takaran. Tapi nanti di akhirnya waktu aku cobain juga enak teman-teman. Aku juga heran ya. Namanya juga udah emak-emak ya. Ini pakai gula juga asal sendok seberapapun. Terus ada ini penyedap rasa. Biasanya aku pakai kaldu sapi. Udah diaduk-aduk terus sampai tercampur. Nah udah gini biarin dulu, terus kita tambahkan saus tiram sedikit. Ini juga kuncinya biar makin enak ya teman-teman. Karena biasanya kalau numis itu kan hanya pakai kecap aja ya teman-teman ya, kecap manis. Nah ini kita tambah saus tiram. Nah next kita kasih kecap manis. Nah ini kecap manisnya sesuai selera aja. Kalau aku itu yang penting warnanya udah coklat. Kalau suami dia lebih suka kecoklatan banget. Jadi tuh nggak tahu kenapa dia suka banget teman-teman sama kecap. Nah ini udah tahunya dimasukkan biar meresap dulu, warnanya nanti agak berubah gitu. Nah kita aduk-aduk. Aduk-aduk sampai capek teman-teman. Nah, udah gini tekan airnya sedikit ya teman, mulai meresap dia ke dalam tahunya. Nah, udah gitu kita aduk lagi, aduk terus sampai capek. Kita masukkanlah si jagungnya ini. Jagung muda ini kemarin aku beli agak mahal ya teman-teman. Kalau dihitung-hitung satu biji itu bisa 1.000 teman-teman. Mungkin di kampung tuh lebih murah. Kadang aku juga heran ya kalau belanja di sini tuh. Tapi ya worth it lah ya sama UMKM atau sama gaji di sini UMR. Nah, oke, ini aku kasih air lagi karena memang suamiku itu suka tumis yang kuahnya banyak. Nanti waktu disiram ke nasi itu bikin nambah terus teman-teman. Jadi ya kita kasih aja airnya yang banyak. Terus nanti aku tambah kecap juga karena dia suka banget sama kecap nih. Nah, biar makin mantap. Ini belum aku cobain ya teman, asal aku tambah-tambah aja. Tapi pasti enak nanti di akhirnya. Nah, oke. Ini kita biarin aja biar dia sampai mendidih dulu. Biar meresap bumbu-bumbunya sama jagungnya agak empuk. Oke. Nih kalau udah gini kita tunggu aja teman-teman, nanti sampai dia airnya berkurang.
Ini udah menggoda banget ya teman-teman. Kalau biasanya aku masaknya itu nggak terlalu empuk teman-teman. Jadi sebentar aja. Kalau ini udah mulai plutuk gini, nah nggak lama nanti pasti aku matiin. Tapi jangan lupa koreksi rasa dulu ya teman-teman, karena memang sengaja airnya biar nggak terlalu habis. Ini kita aduk-aduk, jadi yang atas biar gantian ke bawah, biar meresap semua, ada rasanya. Nah ini untuk sutilnya aku selalu pakai yang itu karena dia anti lengket. Nah ini tuh udah mau matang teman-teman, airnya udah agak menyusut sedikit. So, aku udah cobain, ini enak banget.